Ini adalah episode perdana dari Potongan Cinema. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Alice in Borderland yang diangkat dari manga berjudul sama kayak Haru Osu. Serial ini tayang di Netflix mulai dari 10 Desember 2020. Ceritanya tentang seorang pengangguran bernama Arisu yang kerjaannya cuma main game doang tiap hari gitu. Sampai orang tuanya itu bapaknya sebel banget gitu. Adiknya sendiri udah sukses, malah udah kerja. Arisu sendiri ya kerjaannya main game, dan dia punya dua orang sahabatnya, Karube dan juga Chota. Chota sendiri itu udah bekerja, dia punya background ibu yang pemuja sekte sesat, dan tidak hanya menghabiskan uang yang dia punya buat ketua sekte itu, dia juga ngasih tubuhnya gitu untuk ditiduri sama ketua sekte itu. Dan Chota sudah menyaksikan hal itu dari dia kecil. Terus Karube sendiri orang yang jago berkelahi, dia bekerja di pub, dan ya kehidupannya tiap hari cuman bekerja sama bermain-main dengan Arisu dan juga Chota. Pada suatu hari mereka pergi ke Shibuya bertiga, nongkrong-nongkrong terus bikin keributan sampai akhirnya polisi datang. Mereka pun kabur, terus ngumpet di dalam sebuah bilik toilet. Tiba-tiba lampu toilet itu padam, dan pas nyala lagi mereka cek keluar, ternyata penduduk Shibuya itu sudah menghilang semua. Mereka pun ngecek ke beberapa daerah di Tokyo, pulang ke rumahnya mereka, Chota ke kantornya, Karube ke pub tempat dia bekerja, dan semua orang tuh nggak ada lagi hilang. Terus mereka berkeliling sampai akhirnya malam hari, Videotron nyala gitu di sebuah gedung dan mengajak mereka untuk bermain game. Nah, gamenya ini ya harus menggunakan otak dan juga bisa mengorbankan nyawa pemainnya. Ada 8 episode dari serial ini. Episode 1 sampai 4 sendiri tuh keren banget karena kayak tegang, karena tuh lebih ke permainan game yang ditawarkan oleh master plan kalau disebutnya, yang pembuatnya game ini. Nah, itu setiap game itu memerlukan taktik, strategi, dan itu semua bisa dilewati oleh Arisu karena emang dia tuh kerjaannya kan emang main game, dan dia tuh piawai di game taktik strategi. Sampai setelah episode 4 itu akhirnya perjalanannya tuh agak beda karena mereka menemukan sebuah tempat yang disebut beach. Tempatnya itu tuh kayak tempat perkumpulan semua orang yang diculik masuk ke dalam game ini berkumpul, dan mereka tuh ingin menyelesaikan game ini secara bersama-sama untuk mengumpulkan kartu. Jadi setiap selesai main game mereka tuh dapat kartu remi yang angkanya tuh dari 1 sampai 10. Tidak pernah keluar satupun angka gambar seperti Jack, Queen, King, itu nggak keluar. Jadi ada kalau dari As sampai 10 tuh ada semua. Nah, di kelompok organisasi Beats ini mereka tuh ingin mengumpulkan ke kartu-kartu itu semua dari kan setiap menang main game mereka dapat kartu. Nah, kartu-kartu itu mereka kumpulkan karena mereka berkeyakinan kalau kartu itu sudah terkumpul semua, mereka bisa kembali lagi ke bumi, ke dunia nyata. Yang kerennya dari serial ini tuh ya gambarnya bagus, apalagi penggambaran kalau Tokyo itu sama sekali tidak ada orang tuh keren banget sih, bener-bener yang dibikin plong kosong. Ceritanya juga seru, bikin menegangkan gitu terutama episode 1 sampai 4, dan yang mulai agak drag gitu yang pas 8 tuh kayak dilama-lamain, yang mulai banyak adegan gak penting. Oh ya, ini agak spoiler dikit, terutama yang di episode 8 itu ada satu pembunuhan di lobi kayak villa atau hotel kayak gitu. Tapi terus dari game itu tuh harus dicari siapa nih yang ngebunuhnya. Kan sebenarnya kalau mau gampang tinggal cek CCTV lobi itu, dan emang ada CCTV-nya. Tapi entah kenapa nggak ada yang kepikiran untuk ngecek CCTV itu gitu untuk tahu siapa pembunuhnya. Padahal itu lebih simple. Oh ya, terus habis itu film ini juga banyak adegan berdarah. Terus habis itu pas episode 2 tuh ada adegan ML gitu, make love. Itu gokil. Terus habis itu mulai episode 4 atau 5 gitu ya, pas mereka ke beach itu ada aturan di beach kalau mereka tuh tidak boleh
pakai celana lain selain celana berenang atau bikini gitu. Karena kata pemimpinnya itu kalau supaya tidak bisa menyembunyikan senjata di celananya, tapi mereka boleh pakai jaket gitu. Agak aneh sih sebenarnya ini juga, karena kalau ya ngumpet senjata kan bisa di jaket juga gitu. Tapi itu tujuannya sih. Dan ini emang cuma 8 episode. Tapi pas di episode 8 itu, episode terakhir itu dikasih lihat kalau nanti tuh bakal ada season 2-nya. Karena mereka bakal ditantang untuk bermain game lagi, tapi kali ini hadiahnya adalah kartu yang bergambar kali ini. Serial ini oke lah buat ditonton, seru banget sih. Salah satu yang terbaik kalau untuk bergenre thriller dan adaptasi dari manganya ke live actionnya itu keren. Bagus ya, oke lah ditonton. Nonton di Netflix yang udah tayang. Oke. Sekian review untuk Alice in Borderland. Selamat menonton. Semoga bahagiamu dimudahkan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.